Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Apriansa dengan NIM channel 19030, Prodi Akuntansi Diploma 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan hasil PowerPoint saya yang berjudul Konsep dan Pencatatan Akuntansi Pajak dari Pendapatan, Penghasilan, dan Penjualan. Klasifikasi pajak atas penghasilan untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh. Undang-undang Perpajakan yang menunjukkan kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP. Berdasarkan akrua atau kas basis, pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat-saat diperoleh. Sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode tersebut dalam hal tertentu menimbulkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Penghasilan termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. A. Hasil atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang. B. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Penghasilan bukan objek pajak WHOA, sedangkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah: yang pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. 2. Harta hibah. Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh keluarga bersedara dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari WP atau pemerintah. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang yang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorang terbatas dari WP dalam negeri, koperasi, BUMN, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. Baiklah, sekian dari PowerPoint saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.